Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, sepasang lutut Anda, tapi percayalah, tanpa mereka, hidup bisa jadi sangat berbeda. Ini bukan hanya soal berjalan atau naik tangga, tapi juga soal menikmati waktu bersama cucu, tanpa rasa nyeri yang menyelinap di setiap langkah. Saya di sini akan membawa Anda ke sebuah perjalanan. Mulai dari kisah yang membuat saya terdiam di rumah sakit kemarin, sampai rahasia kecil yang bisa membuat lutut Anda bertahan prima, bahkan ketika usia Anda sudah 3 digit. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dalam dunia penuh tangga ini jika mengabaikan kesehatan lutut Anda. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan saya ingin tahu dari mana Anda menonton saat ini. Tulis lokasi dan waktu lokal Anda di kolom komentar supaya kita bisa saling menyapa. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Kemarin di rumah sakit, saya menyaksikan sebuah adegan yang membuat saya mengangkat alis cukup tinggi, seolah mencoba mencapai langit-langit. Di sisi kiri koridor, seorang pria berusia 44 tahun, sebut saja Pak Har, berlari kecil menaiki tangga menuju lantai 2. Lututnya sekeras baja, wajahnya seperti sedang menuju puncak gunung demi selfie epik. Di sisi lain, di bawah, seorang perempuan berusia 60 tahun, Bu Kim, baru hendak melangkah ke anak tangga pertama. Langkahnya tertahan, napasnya sedikit memburu, dan ia menatap saya sambil berkata dengan lirih, "Pak, lutut saya terasa seperti diseret ke pasar becek setiap hari. Ke kamar mandi saja sulit, apalagi pikir soal tangga. Saya capek, rasanya seperti mau menyerah." Di waktu yang hampir bersamaan, Pak Har yang sudah sampai di atas malah menghampiri saya sambil tersenyum lebar. Senyum orang yang baru saja mengalahkan jam waker pagi. "Saya setiap hari nanjak gunung, Pak. Anak-anak nggak sanggup ikuti," ujarnya sambil tertawa kecil. Sungguh kontras, seperti membandingkan dua siaran TV. Satu film laga penuh tenaga, satu lagi drama sedih menjelang episode terakhir. Momen itu membuat saya terdiam. Bagaimana mungkin usia yang tak terpaut terlalu jauh memberi gambaran keadaan lutut yang bertolak belakang? Saya sudah menekuni kesehatan sendi selama 3 dekade. Dan percaya atau tidak, ada orang-orang di atas 60 tahun yang lututnya masih seprima remaja yang baru saja menolak ikut upacara bendera. Dan rahasia mereka lebih sederhana dari yang Anda bayangkan, tanpa tagihan operasi mahal, tanpa koleksi botol obat di dapur. Saya teringat seorang nenek usia 73 yang dulu hanya bisa berjalan dengan tongkat. Bahkan seakan tongkat itu sudah menjadi perpanjangan tubuhnya. 3 tahun lalu, jarak 5 meter ke dapur baginya setara dengan maraton. Namun kini, ia main sepak bola bersama cucu-cucunya, menyalip mereka di lapangan seperti angin sore. Apa yang terjadi? Anda mungkin bertanya. Saya juga penasaran dulu, sampai saya menemukannya. Pagi itu di rumah sakit, saya menyadari lagi bahwa tidak semua nyeri lutut berarti sudah waktunya pasrah. Banyak pasien datang kepada saya setelah didiagnosis oleh klinik lain bahwa lutut mereka rusak karena ya wajar, umur sudah segini. Tapi saya tahu ini terlalu simplistis. Lihat saja Pak Har di tangga tadi, umur tidak otomatis menjadi vonis. Yang lebih mempengaruhi adalah bagaimana Anda menggunakan lutut setiap hari. Ada satu kejadian beberapa minggu lalu. Seorang bapak usia 68 tahun, Pak Choi, datang dengan wajah sedikit menyerah. 3 dokter bilang, "Ini karena umur dan tulang rawan saya habis. Relakan saja," katanya. Namun, saat saya periksa, saya menemukan hal yang jarang diperhatikan. Otot paha beliau begitu tipis, seolah hanya menyisakan bayangan masa muda.
Bayangkan sebuah pintu besar tanpa engsel yang kuat. Ya, lutut Anda juga begitu jika otot penopangnya menghilang. Kami mulai dengan terapi sederhana, latihan membangun kekuatan paha. Ditambah koreksi cara berjalan, bukan latihan ekstrem. Hanya versi yang benar dari aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Dalam 3 bulan, rasa sakitnya menghilang. Reaksinya, saya tidak percaya. Hanya mengubah cara melangkah bisa membuat lutut saya seperti muda lagi. Pada titik ini, saya ingin Anda membayangkan 2 pilihan dunia. Pertama, dunia di mana setiap langkah terasa seperti amplop berisi jarum halus yang menusuk lutut Anda. Kedua, dunia di mana anak tangga hanyalah tantangan kecil seperti menekan tombol lift. Perbedaan antara keduanya seringkali bukan pada usia di PKPD, melainkan kebiasaan yang kita pupuk atau yang kita biarkan merusak sendi sedikit demi sedikit. Dan inilah alasan mengapa saya selalu berkata, lutut itu tidak rusak karena kita memakainya. Lutut rusak karena kita memakainya dengan cara yang salah. Anda bisa menjaga, bisa juga mengabaikannya. Dan kedua pilihan itu punya konsekuensi yang sangat berbeda. Sebagai seseorang yang telah melihat ribuan pasangan lutut, iya, kadang saya bercanda menyebut diri saya kolektor lutut. Saya bisa melihat pola jelas, mereka yang disiplin menjaga kebiasaan cenderung mempertahankan mobilitas jauh lebih lama. Namun, saya tidak akan hanya berhenti di cerita inspiratif. Kita perlu menelusuri lebih dalam kebiasaan-kebiasaan yang terlihat sepele namun sebenarnya sedang menyusun skenario pilu untuk lutut kita beberapa tahun ke depan. Jangan khawatir, saya akan bumbui cerita-cerita ini dengan sedikit humor. Soalnya, membicarakan anatomi tubuh terkadang terasa seperti membaca buku manual Blender, kecuali kita tambahkan sedikit tawa di sana-sini. Oh, dan satu hal lagi, selama saya bercerita malam ini, mungkin Anda akan menyadari ada beberapa kebiasaan Anda sendiri yang tercermin di sini. Jika itu terjadi, anggap saja ini undangan lembut untuk mulai mengubahnya. Karena, percayalah, lebih mudah mengoreksi langkah hari ini daripada harus bernegosiasi dengan meja operasi di masa depan. Suara jam dinding rumah sakit kemarin terus berdetak saat saya berpindah dari obrolan dengan Bu Kim ke melihat catatan medisnya. Ada satu catatan kecil dari perawat. Pasien sering duduk terlalu lama, jarang berjalan. Dan di sisi lain, di catatan olahraga Pak Har, hiking minimal 3 kali seminggu, latihan peregangan setiap pagi. Seolah 2 paragraf itu adalah ringkasan novel utuh berjudul Perjalanan Lutut dalam Waktu. Jadi, inilah awal dari cerita kita. Kontras yang mencolok, rasa ingin tahu yang membara, dan sebuah misi untuk menemukan rahasia lutut tahan banting. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke mitos-mitos seputar nyeri lutut sekaligus membeberkan kisah nyata yang mematahkan asumsi lama. Siapkan camilan sehat, hindari keripik asin, nanti kita bahas kenapa. Dan mari lanjutkan langkah kita di jalan yang penuh kejutan ini. Saya selalu tertawa miris setiap kali mendengar orang berkata, lutut saya sakit karena umur sudah lewat kepala 6. Seolah begitu kita tiup lilin ulang tahun ke-60, lutut pun mendapat memo resmi dari alam semesta untuk mulai rewel. Sayangnya, mitos ini bukan saja keliru, tapi juga membuat banyak orang pasrah sebelum sempat mencoba memperbaiki keadaan. Ambil contoh kisah Pak Choi tadi. Beliau bukan satu-satunya yang terkena vonis usia itu. Banyak pasien yang datang dengan pandangan mata kosong, sudah siap menerima kontrak jangka panjang dengan rasa sakit. Padahal, seringkali penyebab sebenarnya muncul dari kebiasaan yang sudah kita rawat selama puluhan tahun. Beberapa waktu lalu, seorang bapak lain, Pak Juna, menghubungi saya. Ia mengeluh lututnya nyeri seperti dipaku setiap kali turun dari bus. Ia menduga tulang rawannya habis, seperti ban mobil yang sudah gundul. Dokter sebelumnya meyakinkannya bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali operasi dan rajin minum kalsium. Namun saat saya periksa,
saya malah menemukan masalah klasik yang sama. Otot paha dan sekitar lututnya sangat lemah. Perlu saya tekankan, kalsium itu penting untuk tulang. Tapi tulang rawan bukan sekadar batu kapur dalam tubuh kita. Ia adalah jaringan elastis yang nutrisi dan perlindungannya sangat bergantung pada sirkulasi darah. Dan sirkulasi itu sangat dipengaruhi oleh gerakan otot di sekitarnya. Tanpa otot yang bekerja, lutut ibarat mesin tanpa oli. Jadi, saya ajak Pak Juna mencoba program sederhana. Latihan penguatan otot, koreksi postur duduk dan berjalan, serta mengurangi kebiasaan yang ternyata selama ini bikin lututnya menderita. Saya ingat ia agak protes di awal. Pak, saya ini bukan atlet. Jadi buat apa latihan kayak gitu? Saya balas dengan senyum. Justru supaya Bapak masih bisa berjalan seperti bukan atlet tanpa harus minta tolong orang tiap naik tangga. 3 bulan kemudian, Pak Juna datang lagi. Kali ini ia menenteng tas belanjaan. Wajahnya sumringah. Dok, saya sekarang sanggup jalan ke pasar tanpa berhenti setiap 5 langkah. Bahkan tadi sempat gendong cucu sebentar. Lutut saya kayak dapat hidup baru. Itulah momen yang membuat saya semakin yakin. Banyak nyeri lutut berakar bukan dari usia, melainkan dari kesalahan teknik yang kita ulangi setiap hari. Saya bahkan punya pasien yang relatif masih muda, usia 35 tahun, tapi lututnya sudah seperti milik orang usia 80. Mengapa? Karena kebiasaannya duduk terlalu lama di kursi kantor, jarang beraktivitas, dan saat berjalan, ia membiarkan lututnya mengunci di posisi yang keliru. Bayangkan sendi lutut seperti engsel pintu. Jika engsel itu jarang digerakkan dengan benar, karat akan muncul lebih cepat. Anehnya, begitu kita mulai membuka dan menutupnya secara teratur, karat itu bisa berkurang dan engsel kembali berfungsi optimal. Nah, sekadar berbagi wacana akademis untuk Anda yang suka mendalami, ada penelitian di Inggris yang menunjukkan bahwa pasien artritis yang diajarkan cara berjalan yang benar mengalami penebalan kembali pada tulang rawan lutut setelah 6 bulan. Ini cukup memicu perdebatan di kalangan medis, karena sebelumnya dianggap tulang rawan tidak mungkin tumbuh lagi di usia dewasa. Fakta seperti ini membuat saya tersenyum. Alam ternyata lebih pintar daripada asumsi kita. Kalau kita kembali ke Bukim yang saya ceritakan di awal, masalahnya ternyata gabungan dari dua hal. Lemahnya otot paha dan cara berjalan yang salah. Saat naik atau turun tangga, ia cenderung mengarahkan beban langsung ke lutut, tanpa bantuan otot paha untuk menahan. Ini seperti membiarkan seluruh atap rumah disangga oleh satu tiang saja. Tidak butuh waktu lama sebelum tiang itu retak. Setelah saya berikan latihan ringan dan ajarkan teknik turun tangga yang benar, yaitu jangan membiarkan kaki jatuh ke anak tangga, tetapi menurunkannya secara terkendali, seperti menaruh gelas kaca di meja. Perubahannya terasa dalam beberapa minggu. Ia mulai bisa naik tangga kembali, meski perlahan, dan rasa nyeri berkurang signifikan. Ternyata bukan karena usia, ya, katanya sambil tertawa kecil. Inilah yang sering saya tekankan di ruang praktik. Kita harus menghentikan narasi bahwa nyeri lutut adalah takdir yang tidak bisa diubah. Lutut punya kapasitas penyembuhan yang luar biasa, Miki. Asalkan kita memberi kesempatan kepadanya melalui penggunaan yang tepat. Bahkan orang di atas 90 tahun masih bisa memperbaiki mobilitas lutut mereka. Saya suka membandingkan ini dengan tanaman bonsai. Meski tumbuh di ruang terbatas, dengan pemangkasan dan perawatan tepat, ia bisa bertahan sehat dan indah puluhan tahun. Lutut Anda pun demikian. Ruangnya mungkin terbatas oleh riwayat aktivitas dan usia. Tetapi perawatan yang konsisten bisa membuatnya berfungsi jauh di luar ekspektasi orang. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan buruk yang diam-diam menggerogoti lutut Anda, Pulio, ada satu kisah kecil yang saya simpan untuk momen seperti ini. Seorang pasien saya, Bu Ratna, pernah berkata, "Saya pikir saya hanya akan menjadi penonton ketika keluarga pergi mendaki bukit.
Sekarang saya malah yang mengajak mereka. Dan semua itu dimulai dari koreksi kebiasaan kecil, berhenti membiarkan kaki jatuh berat ke lantai setiap kali melangkah. Terdengar sepele, tetapi efeknya masif. Ini mirip seperti mengganti cara Anda mengetik di keyboard. Perubahan posisi tangan yang benar bisa mencegah nyeri pergelangan. Dan pada lutut, ini bisa mencegah kerusakan sendi. Jadi, sebelum Anda menyalakan lilin ulang tahun berikutnya dan bersiap menerima hadiah nyeri lutut dari semesta, ingatlah bahwa banyak hal ada di kendali Anda. Usia hanyalah angka. Cara Anda memperlakukan lutut setiap hari adalah cerita sebenarnya. Di bagian berikutnya, kita akan membuka bab menarik tentang kebiasaan harian yang mungkin tidak Anda sadari, tetapi sedang bekerja diam-diam sebagai penyabot lutut Anda. Beberapa kebiasaan ini begitu umum sampai-sampai orang menganggapnya normal. Padahal sebenarnya adalah tiket cepat menuju klinik ortopedi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang seperti sahabat lama, selalu ada di samping kita. Terasa nyaman, tapi ternyata diam-diam merencanakan pengkhianatan terhadap lutut kita. Dan lucunya, sebagian besar dari kita tidak pernah mencurigai mereka. Malam ini, saya akan membongkar 3 di antaranya. Siap-siap merasa sedikit tertampar, tapi dengan senyum, karena saya sendiri pun pernah melakukannya. Pertama, mari kita bicara tentang cara duduk. Dalam dunia modern yang penuh kursi empuk, sofa besar, dan kursi kantor yang berputar 360 derajat, banyak dari kita duduk dengan cara tenggelam ke sandaran, punggung melekat penuh pada kursi, paha seperti digondol gravitasi ke belakang. Kedengarannya nyaman, ya. Sayangnya, posisi ini membuat otot paha hampir tidak bekerja sama sekali. Otot paha yang menganggur terlalu lama mulai menyusut. Dan setiap kali kita berdiri, berat badan mendarat langsung di lutut. Saya selalu menyarankan trik sederhana. Saat duduk, posisikan paha penuh di permukaan kursi, punggung tetap tegak, dan telapak kaki menapak sempurna di lantai. Jangan biarkan punggung terlena bersandar sepenuhnya. Ini bukan berarti Anda harus seperti tentara yang siap mars setiap saat, tapi sekadar memberi sinyal pada tubuh bahwa otot-otot penopang lutut harus tetap bekerja, walau sedikit. Seperti lampu malam yang tetap menyala di sudut ruangan, tidak terang, tapi berjaga. Kebiasaan kedua berhubungan dengan tangga. Banyak orang naik tangga dengan hati-hati, tapi begitu turun, langsung menghentak kaki ke anak tangga berikutnya. Rasanya cepat dan efisien. Tetapi sebenarnya setiap hentakan mengirim beban 3 kali berat badan langsung ke permukaan lutut. Bagi sendi, ini seperti menerima kejutan listrik kecil berulang kali. Akumulasi tahunan dari kebiasaan ini bisa merusak tulang rawan lebih cepat daripada yang kita sadari. Teknik yang benar adalah turun perlahan, meletakkan tumit lebih dulu, kemudian menurunkan sisa telapak kaki dengan lembut. Menggunakan pegangan tangan bukan tanda lemah, itu tanda cerdas. Saya pernah melihat seorang kakek 75 tahun yang bisa menuruni tangga panjang dengan elegan bak penari balet hanya karena ia melatih kebiasaan ini selama bertahun-tahun. Katanya, setiap anak tangga itu seperti tamu. Kita harus menjemputnya dengan sopan. Kebiasaan ketiga adalah duduk jongkok penuh atau berlama-lama dalam posisi ini. Misalnya saat mencuci, berkebun, atau membersihkan lantai. Posisi ini menyebabkan tekanan sangat besar pada permukaan depan lutut dan menghimpit tulang rawan seperti bantal yang diperas tanpa ampun. Dalam kasus tertentu, ini dapat mempercepat kerusakan ligamen juga. Alternatifnya, saya selalu menyarankan salah satu lutut saja yang ditekuk, posisi setengah berlutut, atau gunakan bangku kecil sebagai kursi rendah agar beban tersebar merata. Perubahan kecil seperti ini bisa menjadi polis asuransi gratis bagi umur panjang lutut Anda. Di sela-sela penjelasan ini, biarkan saya menyelipkan satu fakta aneh dari dunia ortopedi di sebuah desa di pegunungan Jepang.
Hampir semua penduduk lanjut usia memiliki lutut yang sehat, meskipun mereka sering menaiki bukit A. Rahasianya, mereka jarang duduk dalam posisi bersandar penuh. Bahkan ketika minum teh, banyak yang memilih posisi duduk tegak dengan bantalan tipis, serta meniti tangga dengan pola yang sangat hati-hati. Kebiasaan sehari-hari mereka menjadi latihan alami yang melindungi lutut. Saya tahu ada yang akan berdebat. Tapi itu kan orang desa, beda dengan kita di kota. Memang, tapi inti pesannya tetap sama. Lutut Anda adalah rekening tabungan biomekanis. Setiap gerakan yang benar menambah saldo. Setiap kebiasaan buruk adalah penarikan dana. Sedikit lelucon untuk mencairkan suasana. Kadang saya bilang ke pasien, kalau kursi bisa bicara, ia akan mengajak Anda berdiri setiap 10 menit karena bosan melihat punggung Anda. Beberapa tertawa, beberapa merenung, beberapa malah memodifikasi kursi rumahnya agar lebih pemalas friendly. Saya ingatkan mereka bahwa kursi yang terlalu nyaman sering menjadi komplotan dalam konspirasi terhadap lutut. Sekadar menambahkan sedikit kebijaksanaan dari pasien senior saya, Pak Wiryo, yang usianya sudah 82 tahun tapi lututnya masih prima. Ia berkata, "Nak, setiap kali saya mau duduk, saya berpikir kalau berdiri nanti lebih berat, berarti duduknya salah." Prinsip sederhana ini membuatnya selalu menjaga postur saat duduk dan berdiri. Memperbaiki kebiasaan memang membutuhkan kesadaran di awal. Anda mungkin merasa aneh untuk berhenti bersandar penuh atau menapakkan tumit lebih dulu saat turun tangga. Tapi percayalah, begitu menjadi rutinitas, tubuh Anda akan berterima kasih. Tidak ada rasa puas yang lebih besar selain menaiki tangga dengan ringan. Sementara orang lain dengan usia lebih muda mulai mengeluh. Sampai di sini, Anda mungkin sudah mulai menyadari beberapa kesalahan pribadi. Tidak apa-apa, lebih baik terlambat sadar daripada tidak pernah. Di bagian selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda pada penjaga tak terlihat lutut Anda. Otot-otot tertentu yang jika dikuatkan, bisa membuat sendi Anda sekuat baja bersalut sutra. Ada kisah mengharukan dari seorang nenek yang berhasil mempekerjakan kembali para penjaga ini setelah mereka lama menganggur, dan hasilnya luar biasa. Kalau di bagian sebelumnya kita membongkar kebiasaan-kebiasaan yang seperti agen rahasia mengikis lutut perlahan, kali ini saya akan memperkenalkan para bodyguard pribadi lutut Anda. Mereka bukan berjas hitam dengan kacamata gelap, tapi otot-otot yang jika dilatih bisa membuat sendi Anda bertahan dari tantangan harian apapun, dari naik tangga, mengejar bus, sampai main kejar-kejaran dengan cucu. Mayoritas orang mengira semua latihan kaki sama saja untuk melindungi lutut. Padahal, lutut punya dua sekutu utama, otot paha bagian dalam dan otot bokong. Ya, gluteus maximus yang sering kita lupa keberadaannya kecuali saat duduk di kursi yang kurang empuk. Kalau dua area ini lemah, lutut cenderung jatuh sedikit ke dalam saat melangkah atau berdiri. Dan gerakan kecil itu bisa menjadi mimpi buruk bagi tulang rawan. Saya pernah mengamati hal ini pada Buningsi, 6 tahun, yang rajin ke gym 3 kali seminggu. Ia setia di treadmill dan sepeda statis, tetapi lututnya malah semakin nyeri. Sesaat saya berpikir mungkin ia kurang pemanasan, tapi saat diperiksa, masalahnya jelas. Ia melatih otot yang salah. Aktivitas favoritnya justru memperkuat bagian depan paha secara berlebihan, sementara bagian dalam paha dan otot bokong nyaris tertidur pulas. Akibatnya, setiap langkah yang ia ambil cenderung membuat lututnya berputar sedikit ke dalam. Sebuah rotasi mikro yang lama-lama bisa sangat merusak. Setelah saya perkenalkan latihan sederhana yang menargetkan otot bodyguard lutut ini, hasilnya luar biasa dalam 6 bulan. Buningsih bukan hanya mampu menuruni tangga tanpa mengerutkan kening, tapi juga sudah ikut klub jalan pagi di kompleknya. Katanya, dulu saya pikir bokong cuma untuk duduk,
Ternyata dia juga penjaga lutut yang setia. Itu kalimat yang membuat saya tersenyum selama seminggu penuh. Latihan pertama yang saya minta pasien lakukan adalah wall sit atau menempel di dinding. Caranya, bersandar pada dinding. Turunkan tubuh seperti hendak duduk di kursi imajiner. Tahan beberapa detik, lalu kembali berdiri. Awalnya target hanya 5 detik, tapi perlahan ditingkatkan hingga 30 detik. Gerakan ini memaksa otot paha bagian dalam bekerja sama dengan otot paha depan dan belakang, memberikan stabilitas yang kokoh. Latihan kedua adalah naik tangga satu-satu, tapi dengan kesadaran penuh. Setiap langkah ditekankan pada penggunaan otot bokong dan paha dalam, bukan hanya paha depan. Saya biasanya menyuruh pasien memegang pegangan tangga di awal, agar mereka bisa mengontrol kecepatan dan memastikan langkahnya benar. Menaiki 10 anak tangga per hari dengan teknik tepat jauh lebih bermanfaat daripada 30 anak tangga asal-asalan. Latihan ketiga, leg raise sambil berbaring. Pasien berbaring telentang di matras atau ranjang, mengangkat salah satu kaki lurus setinggi mungkin tanpa menekuk lutut, lalu menahannya sebentar sebelum menurunkannya perlahan. Ini mengaktifkan otot-otot pendukung di paha depan dan meningkatkan kontrol gerak. Latihan keempat, yang sering membuat pasien tertawa geli saat pertama kali mencobanya, adalah berjalan menyamping seperti kepiting. Dengan posisi lutut sedikit ditekuk, mereka melangkah ke samping sambil menjaga agar posisi pinggang tidak naik turun. Gerakan ini menghidupkan kembali otot luar paha dan pinggul yang kuat, sehingga lutut tidak mudah bergeser ke posisi yang tidak ideal. Ilmu peneliti dari Denmark yang saya baca beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa orang lanjut usia dengan otot bokong yang kuat memiliki 60% risiko lebih rendah mengalami osteoartritis parah. Ketika saya menyampaikan data ini kepada pasien, reaksi mereka beragam, dari terkesima sampai langsung meminta jadwal latihan tambahan. Sebagai selingan, ada kisah lucu dari Pak Herman, seorang pensiunan guru yang mengaku baru menyadari fungsi bokongnya sebagai perisai lutut setelah ikut kelas saya. Saya pikir latihan bokong itu buat gaya, ternyata buat jalan juga ya, katanya sambil tertawa terbahak. Sekarang ia rutin melakukan wall sit sambil membaca koran. Menurutnya, begitu ia sanggup menahan posisi itu selama satu artikel berita penuh, berarti kemajuannya bagus. Ada satu perbedaan signifikan yang saya perhatikan pada pasien yang rajin melatih otot ini. Cara mereka berjalan berubah. Langkah menjadi lebih stabil, posisi lutut saat mendarat di tanah lebih sejajar, dan mereka jarang sekali mengalami nyeri setelah aktivitas. Saya suka menyebutnya sebagai upgrade firmware untuk lutut. Sistemnya tetap sama, tapi fungsinya lebih halus dan tahan lama. Dari sudut pandang akademis, ini sejalan dengan konsep kinetic chain atau rantai gerak tubuh. Jika salah satu mata rantai, misalnya otot bokong, lemah, maka beban akan dialihkan ke lutut yang menyebabkan keausan lebih cepat. Dengan memperkuat tiap mata rantai, kita membagi beban secara merata. Kebijaksanaan yang saya petik dari para lansia sehat yang pernah saya temui satu demi satu adalah ini. Kekuatan lutut bukanlah hadiah genetik sepenuhnya. Memang, ada faktor bawaan, tapi latihan tepat dapat memperpanjang masa aktif lutut berkali lipat. Sama seperti mobil tua yang rutin diservis bisa tetap berjalan mulus, meskipun odometernya sudah melampaui angka yang membuat mobil lain menyerah. Jadi, sebelum kita bergerak ke topik tentang bahan bakar alias makanan yang memberi kekuatan pada sendi, saya ingin Anda mengingat satu hal. Tanpa para bodyguard ini, lutut ibarat benteng tanpa pasukan. Mereka yang menjaga dari serangan harian berupa gravitasi, langkah keliru, dan beban berlebih. Latih mereka dengan cinta, dan cinta itu akan kembali setiap kali Anda melangkah tanpa rasa takut. Kalau tubuh ini adalah rumah, maka lutut adalah pintu yang selalu dibuka tutup setiap hari. Dan seperti pintu, lutut juga butuh oli yang tepat, yang dalam hal ini
berasal dari makanan yang kita konsumsi. Seberapapun kuat otot penjaganya, tanpa bahan bakar yang baik, sendi akan kehilangan kelenturan, bantalan rawan sendi akan menipis, dan rasa nyeri akan datang lebih cepat dari undangan reuni SMA. Banyak orang mengira kalau lutut sakit berarti harus minum kalsium. Memang kalsium penting untuk tulang, tapi ia tidak bisa berdiri sendiri untuk memulihkan atau memelihara rawan sendi. Ibarat membuat kue tanpa gula, bentuknya mungkin jadi, tapi rasanya hambar dan fungsinya tidak optimal. Proses pembentukan dan perbaikan rawan sendi memerlukan kerjasama beberapa nutrien lain, seperti kolagen, vitamin C, dan asam lemak omega 3. Mari saya ceritakan kasus Pak Burhan. 63 tahun. Selama 3 tahun, ia setia mengonsumsi suplemen kalsium setiap pagi, namun lututnya malah semakin nyeri dan kaku. Saat konsultasi, ia berkata, "Dok, saya sudah patuh anjuran, kenapa malah tambah buruk?" Setelah saya telusuri pola makannya, ternyata ia jarang mengonsumsi protein berkualitas, hampir tidak pernah makan ikan, dan sayurannya didominasi oleh jenis yang dimasak terlalu lama hingga vitaminnya hilang di udara dapur. Dengan sedikit perombakan pola makan, menambah kaldu tulang sapi atau ayam beberapa kali seminggu, rutin makan ikan berlemak seperti salmon atau kembung, serta memperbanyak wortel, labu, dan paprika sementara mengurangi gorengan dan gula berlebih. Hasilnya mulai terasa dalam 2 bulan. Lututnya menjadi lebih luwes. Bahkan suara krek yang dulu selalu terdengar ketika ia bangun dari duduk mulai hilang. Rasanya seperti engsel pintu saya baru diganti. Kelakarnya sambil mengangkat kaki untuk menunjukkan kebebasan geraknya. Kolagen adalah bahan baku utama rawan sendi. Ia berfungsi seperti spons yang menyerap dan menahan cairan pelumas di dalam lutut sehingga pergerakan menjadi mulus. Kaldu tulang sapi, ayam, atau bahkan rebusan kaki ayam yang sering mendapat stigma, ternyata sumber kolagen yang hebat jika dimasak dengan waktu yang cukup lama. Vitamin C, di sisi lain, diperlukan untuk membantu tubuh menyintesis kolagen baru. Jadi jangan abaikan sayuran dan buah-buahan berwarna cerah. Paprika merah, jeruk, stroberi, dan tomat adalah sahabat lutut Anda. Ada penelitian di Jepang yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin C memiliki ketebalan rawan sendi yang lebih baik dibandingkan yang tidak. Omega 3 berperan meredakan peradangan di sendi, sehingga rasa nyeri berkurang dan perbaikan jaringan menjadi optimal. Ikan laut dalam, kacang kenari, dan biji chia adalah sumbernya. Saya pribadi suka menganjurkan pasien untuk makan ikan setidaknya 2 kali seminggu. Tentu saja, sama pentingnya dengan menambah makanan baik adalah menghindari makanan yang merusak. Gula berlebih dapat memicu inflamasi. Makanan olahan dengan kadar garam tinggi bisa mengganggu keseimbangan cairan di sendi. Dan lemak trans dari makanan cepat saji hanya membawa masalah bagi aliran darah ke jaringan lutut. Lucunya, ada pasien saya, Bu Marni, yang awalnya mengeluh sulit mengubah pola makan karena terlanjur sayang sama keripik kentang sore-sore. Saat saya sarankan menggantinya dengan kacang almond panggang tanpa garam, ia protes. "Tapi dok, rasanya nggak sama." 3 minggu kemudian, ia datang lagi dan berkata, "Lutut saya sih nggak tahu keripik itu enak atau tidak. Yang jelas sekarang lebih enteng jalannya." Dari sisi akademis, hubungan antara diet dan kesehatan lutut juga menarik perdebatan. Beberapa kalangan skeptis mengatakan pengaruh makanan minimal. Sementara studi-studi terbaru justru menunjukkan korelasi cukup signifikan, terutama pada parameter inflamasi darah yang berdampak langsung pada kenyamanan sendi. Menurut saya pribadi, sekalipun pengaruhnya dianggap sedang-sedang saja, mengubah pola makan ke arah yang lebih sehat tetap menjadi keuntungan ganda. Lutut terjaga, kesehatan umum juga meningkat. Saya senang mengatakan bahwa lutut bukanlah bagian tubuh yang terlalu tua untuk diberi nutrisi yang layak.
Ada riset dari Jepang pada kelompok usia di atas 80 tahun yang menemukan keterkaitan antara konsumsi rutin kolagen dan omega 3 dengan peningkatan ketebalan rawan sendi setelah beberapa bulan. Artinya, sekalipun masa remaja kita sudah puluhan tahun berlalu, kita tetap bisa memberi hadiah perbaikan pada sendi. Dan kalau Anda berpikir ini terdengar ribet, sebenarnya tidak. Anda bisa memulai dengan langkah kecil, ganti 1 kali makan dalam sehari menjadi menu yang ramah lutut. Misal, sarapan dengan semangkuk kaldu ayam, telur rebus, dan sayuran tumis ringan, atau makan malam dengan ikan panggang dan salad paprika. Sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya tentang alas kaki, yang diam-diam bisa mengubah nasib lutut Anda, saya ingin Anda mengingat satu analogi. Lutut Anda seperti mesin presisi mahal. Anda tidak akan menuangkan oli murahan atau air keruh ke mesin itu, bukan? Perlakukan ia dengan bahan baku terbaik, dan ia akan membalas dengan perjalanan jarak jauh tanpa kerusakan tiba-tiba. Kalau makanan adalah bahan bakar lutut, maka sepatu adalah sasis mobil yang menyalurkan tenaga dan menahan beban di jalan. Anda bisa memberi oli terbaik, mesin prima, tapi kalau sasisnya bengkok, perjalanan akan selalu goyang dan cepat aus. Begitu pula dengan lutut, alas kaki yang keliru sama artinya dengan memberi tugas berat ekstra yang tidak pernah mereka minta. Saya punya kenangan lucu sekaligus agak menyedihkan tentang ini. Ada seorang pasien saya, Bu Lastri, usia 72 tahun, yang rutin mengikuti semua saran saya, olahraga, makan kolagen, minum air cukup, tapi tetap mengeluh nyeri lutut setiap sore. Saat akhirnya saya melihat sepatunya, rahasianya langsung terbuka lebar. Ia mengenakan sepatu berhak 5 cm setiap hari. Biar kelihatan tinggi, katanya sambil tersenyum. Masalahnya, hak tinggi bukan sekadar membuat betis tegang, tetapi mengubah posisi lutut dan pinggul, menambah beban hingga 30 lat setiap langkahnya. Tidak heran jika lututnya protes. Saya menjelaskan, alas kaki memengaruhi sudut dan titik tumpu lutut ketika melangkah. Sol terlalu tipis membuat benturan langsung diteruskan ke tulang, sedangkan hak tinggi memaksa lutut ke posisi yang tidak alami. Kombinasi ini bisa memicu kerusakan tulang rawan dalam jangka panjang. Kalau saya ganti sepatu, beneran bisa membaik? Tanya Bu Lastri. Saya jawab, tidak hanya membaik, bisa terasa seperti mendapat lutut baru gratis. Tentu saja jika sepatu yang dipilih tepat. Dan benar saja, setelah 3 bulan memakai sepatu dengan hak rendah, 2 sepia, sol tebal tapi lentur, dan bagian tumit yang kokoh, keluhannya berkurang drastis. Sekarang saya bisa keliling pasar tanpa nyeri dan tanpa takut tergelincir, ujarnya dengan bangga. Sepatu yang ramah lutut setidaknya memenuhi 4 kriteria. Hak rendah dan stabil, idealnya 1-3 cm, cukup untuk menyerap sebagian benturan tanpa memaksa lutut ke posisi abnormal. Heel counter kokoh, bagian belakang sepatu yang keras untuk menjaga tumit tetap stabil, mencegah gerakan goyah di lutut. Ruang jari leluasa, kaki yang terlalu terjepit akan mempengaruhi cara Anda menapak dan bisa mengganggu keseimbangan. Sol tengah empuk tapi tidak mendadak amblas. Cukup menyerap tekanan namun tetap memberi dukungan. Oh, dan tips yang sering bikin orang terkejut, belilah sepatu di sore atau malam hari. Kenapa? Karena ukuran kaki sedikit membesar setelah digunakan seharian. Dan kalau sepatu terasa pas di saat itu, artinya ia akan nyaman saat kondisi kaki sedang maksimal. Dari sisi akademis, riset kecil di Jerman menemukan perubahan signifikan pada penderita osteoartritis lutut yang mengganti sepatu mereka dengan varian yang memiliki rocker sole. Sol melengkung tipis dari depan ke belakang untuk membantu distribusi beban. Kelompok ini melaporkan penurunan nyeri hingga 50% hanya dalam 3 bulan. Angka yang bahkan beberapa metode terapi lain sulit raih tanpa kombinasi perawatan. Lalu ada cerita Pak Seno.
sahabat lama saya yang dulu bekerja sebagai pemandu wisata. Ia punya prinsip sepatu murah cukup, yang penting sering diganti. Padahal murahnya kelewat batas. Sol terlalu tipis, bentuk tidak mendukung lengkung kaki. Akibatnya, di usia 60-an, ia mengalami nyeri lutut kronis. Setelah kita berbincang panjang lebar dan ia setuju berinvestasi pada sepatu berkualitas, ia mengaku, "Kenapa saya nggak dari dulu? Ini seperti mengangkat beban bata dari lutut saya." Saya juga mengingatkan pasien, rotasi sepatu itu penting, minimal punya 2 pasang sepatu yang digunakan bergantian setiap hari. Sepatu yang digunakan terus-menerus butuh waktu untuk kembali ke bentuk semula setelah menahan beban. Jadi, istirahat 24 jam membuat bantalan di dalamnya kembali siap kerja optimal. Kalau Anda senang aktivitas luar ruangan seperti lari santai atau jalan cepat, gunakan alas kaki khusus sesuai peruntukan. Sepatu lari biasanya punya bantalan lebih tebal dan fleksibilitas di bagian depan sol untuk gerakan mendorong. Sementara sepatu jalan lebih fokus pada kestabilan tumit dan lengkung telapak. Menggunakan sepatu lari untuk jogging ringan, boleh saja. Tapi jangan tempelkan fungsi itu pada sandal jepit. Lutut Anda tidak akan memaafkan. Seorang pasien pernah bercanda kepada saya. "Berarti sepatu saya ini kayak bodyguard buat lutut, dong?" Saya jawab, "Betul, tapi bedanya, kalau bodyguard manusia mahal dan punya ego, sepatu yang tepat cuma minta Anda bayar sekali dan pakai sesuai fungsinya." Kebijaksanaan yang saya pelajari dari para lansia aktif adalah ini. Mereka tidak pernah mengabaikan detail kecil seperti sepatu. Mereka mengerti bahwa setiap langkah adalah kontrak antara alas kaki dan sendi. Dan kontrak itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, sebelum saya mengajak Anda berjalan-jalan ke topik berikutnya, yaitu seni melangkah yang benar, coba lihat alas kaki Anda sekarang. Apakah ia memenuhi kriteria untuk menjaga lutut? Jika tidak, mungkin sudah waktunya memberi lutut Anda hadiah sebuah sasis baru yang layak. Karena, seperti kata pepatah yang baru saja saya ciptakan malam ini, langkah yang sehat dimulai dari alas kaki yang jujur pada tugasnya. Sekarang kita sampai pada topik yang sering membuat orang meremehkan. Masa jalan kaki saja pakai diajarin segala. Percayalah, seni berjalan yang benar adalah salah satu rahasia terbesar keberlangsungan hidup lutut Anda. Ini bukan soal gaya atau penampilan seperti di catwalk, melainkan soal membagi beban tubuh dengan presisi agar lutut tidak menjadi satu-satunya korban gravitasi dan kebiasaan buruk. Saya pernah bertemu Pak Hadi, usia 70 tahun, yang datang dengan keluhan nyeri lutut berkepanjangan. Saat saya minta, ia berjalan beberapa meter di ruangan. Masalahnya terlihat jelas. Punggungnya membungkuk, kaki menyeret, lutut tidak pernah lurus penuh ketika melangkah, dan bobot tubuh jatuh ke depan seperti tergesa mengejar kereta terakhir. Tidak heran kalau lututnya seperti perwira lapangan yang kelelahan. Mereka harus terus menahan beban tanpa bantuan optimal dari anggota tubuh lain. Koreksi pertama yang saya lakukan adalah memperbaiki postur tubuhnya. Kepala tegak, seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya ke langit. Bahu rileks, tapi sedikit ditarik ke belakang. Perut ditarik ringan ke dalam, supaya otot perut ikut bekerja menopang. Dengan hanya memperbaiki postur ini, beban ke lutut bisa berkurang hingga 30%. Angka yang cukup untuk membuat selisih antara nyaman berjalan sejauh pasar atau setengahnya sudah terasa nyeri. Langkah kedua adalah cara menapak. Banyak orang langsung mendaratkan telapak kaki rata atau bahkan bagian depan terlebih dahulu. Padahal teknik yang ramah lutut adalah mendaratkan tumit lebih dulu, lalu menggulirkan langkah melalui telapak hingga ke ujung jari kaki sebelum mendorong untuk langkah berikutnya. Alur tumit telapak ujung kaki ini membantu menyerap benturan secara bertahap, seperti suspensi mobil yang dirancang baik. Pak Hadi sempat mengeluh di awal, rasanya aneh, kayak robot. Saya tertawa dan berkata,
Lebih baik robot daripada manekin yang sendinya cepat rusak. Setelah 2 minggu latihan, ia mengaku berjalan jadi terasa mengalir, tidak tersentak-sentak lagi. Langkah ketiga, panjang langkah. Beberapa orang mencoba melangkah selebar mungkin, mengira itu akan lebih efisien. Faktanya, langkah terlalu lebar memberi tarikan berlebih pada sendi lutut dan panggul. Sebaliknya, langkah terlalu pendek membuat otot penopang tidak bekerja cukup kuat. Rumus praktisnya, panjang langkah ialah tinggi badan, cm, dikurangi 100, lalu dibagi 2. Hasilnya adalah jarak dari tumit kaki depan ke tumit kaki belakang saat melangkah. Kombinasi langkah ideal juga melibatkan ayunan tangan. Ayunan tangan yang selaras dengan langkah membantu keseimbangan dan distribusi beban. Siku sekitar 90 derajat, tangan mengepal ringan, bukan seperti mau tinju. Dan ayunan berasal dari bahu, bukan dari pergelangan. Untuk ritme napas, saya selalu menganjurkan pola sederhana. Tarik napas setiap 4 langkah, buang napas di 4 langkah berikutnya. Pola ini membuat suplai oksigen ke otot stabil dan membantu ritme jalan tetap konsisten. Ada satu penelitian menarik dari Inggris yang membandingkan 2 kelompok penderita artritis lutut. Satu diajarkan berjalan dengan teknik ini, lainnya dibiarkan berjalan seperti biasa. 6 bulan kemudian, kelompok pertama mengalami penebalan rawan sendi dan penurunan nyeri, sementara kelompok kedua relatif stagnan. Ini bukan sekadar teori, praktik yang konsisten memberi hasil nyata. Saya punya satu cerita favorit, Pak Hadi, yang tadinya nyaris putus asa, sekarang menjadi duta jalan pagi di lingkungan rumahnya. Ia bahkan mengajari teman-temannya cara berjalan benar. Katanya mereka malu kalau lututnya kalah sama lutut saya. Ucapnya dengan gaya bercanda. Tentu saja saya senang mendengarnya. Misi saya selalu berkembang ketika pasien menjadi guru bagi orang lain. Hal yang sering luput diperhatikan adalah pemilihan permukaan jalan. Aspal keras memantulkan benturan ke lutut lebih kuat. Jika memungkinkan, pilih jalur taman, lintasan tanah yang padat, atau bahkan treadmill dengan bantalan lembut. Saat cuaca buruk, jalan di dalam rumah atau lakukan jalan di tempat dengan teknik yang sama. Ya, bahkan itu bermanfaat untuk menjaga pola gerakan dan kekuatan. Satu catatan akademis yang sering memicu diskusi di seminar. Beberapa ahli berpendapat kecepatan jalan yang tinggi adalah tanda kebugaran kardiovaskular. Tapi dari sisi lutut, ada titik optimum. Terlalu cepat akan meningkatkan beban tekan. Terlalu lambat mengurangi stimulasi yang dibutuhkan untuk memelihara rawan. Titik tengahnya adalah kecepatan di mana Anda masih bisa bercakap-cakap tanpa terengah-engah. Kebijaksanaan yang saya dapat dari lansia aktif. Jangan pernah berhenti berjalan, posepona. Tapi selalu tahu cara berhenti untuk beristirahat. Berjalan adalah obat gratis, tapi dosisnya harus tepat. Sebelum kita melangkah secara harfiah ke bagian berikutnya yang menutup kisah ini, saya ingin Anda membayangkan ini. Setiap langkah yang Anda ambil mulai besok adalah pesan kepada tubuh. Aku peduli padamu. Lutut akan mengingat pesan itu. Sama seperti mereka mengingat semua hentakan, tidak perlu yang pernah kita lakukan. Memberi mereka berjalan yang benar adalah cara paling sederhana, namun paling dalam untuk menunjukkan rasa sayang. Pada titik ini, kita sudah membicarakan hampir semua unsur yang memengaruhi kesehatan lutut. Mulai dari kebiasaan sehari-hari, otot penjaga, bahan bakar nutrisi, sepatu penopang, hingga teknik berjalan yang benar, Dio. Sekarang, mari kita tarik nafas panjang dan memikirkan sesuatu yang lebih besar. Filosofi hidup untuk menjaga lutut hingga usia lanjut. Saya pernah duduk sore-sore dengan Bu Rahayu, seorang nenek yang usianya sudah 85 tahun, namun masih bisa berjalan keliling taman komplek 2 kali sehari. Ia berkata, "Nak, rahasia sehat itu bukan berusaha punya tubuh sempurna, tapi menghargai tubuh yang sudah kita punya." Kalimat itu sederhana, tapi menancap di benak saya.
Lutut yang sempurna bukanlah tujuan. Yang kita kejar adalah lutut yang tetap setia mengantar kita mengunjungi tempat-tempat yang ingin kita datangi, melakukan aktivitas yang kita cintai, dan menopang kita di momen-momen penting kehidupan. Prinsip pertama dalam filosofi ini adalah tidak mengabaikan sinyal kecil. Lutut jarang memberikan pesannya dalam bentuk teriakan langsung. Ia berkomunikasi melalui rasa kaku saat bangun tidur, sedikit nyeri saat naik tangga, atau sensasi aneh setelah lama duduk. Mengabaikan sinyal ini sama saja seperti terus mengemudi saat lampu indikator mesin menyala. Intervensi dini hampir selalu lebih mudah dan lebih berhasil dibandingkan perbaikan besar di kemudian hari. Prinsip kedua adalah memberi lutut waktu istirahat setelah bekerja keras. Anda tidak perlu merasa bersalah untuk menaruh kaki di atas bantal atau sandaran setelah beraktivitas seharian. Mengangkat kaki setinggi atau lebih tinggi dari jantung selama beberapa menit tidak hanya mengurangi pembengkakan, tapi juga membantu sirkulasi darah kembali ke pusat. Pasien saya, Pak Iskandar, menjadikan ini ritual setiap malam sambil membaca buku dan, katanya, memberi briefing harian kepada lutut tentang apa yang sudah mereka lalui. Prinsip ketiga, jaga kehangatan lutut. Otot dan ligamen bekerja lebih baik saat hangat. Udara dingin membuat otot menegang, sirkulasi melambat, dan nyeri lebih mudah muncul. Itulah sebabnya di daerah dengan musim dingin panjang, penggunaan penghangat lutut atau leg warmer bukan hanya gaya, tapi kebutuhan. Prinsip keempat, lakukan pemeriksaan berkala. Setelah usia 50, membuat jadwal rutin untuk memeriksakan lutut, misalnya setiap 2 tahun, adalah strategi yang bijak. Pemeriksaan sederhana seperti röntgen atau MRI dapat menemukan masalah sebelum menjadi parah. Bu Santi, 58 tahun, adalah contoh yang baik. Ia mendeteksi penipisan rawan lebih awal dan dengan kombinasi latihan, nutrisi, dan modifikasi gaya hidup, ia berhasil menghentikan progres kerusakan hampir sepenuhnya. Ada juga rutinitas harian sederhana yang bisa menjadi pagar pelindung bagi lutut. Pagi hari, sebelum bangun dari tempat tidur, tekuk dan luruskan lutut 10 kali untuk mengaktifkan sirkulasi. Saat mandi air hangat, pijat ringan sekitar lutut untuk melembutkan otot. Setiap 1 jam duduk, bangunlah untuk peregangan atau jalan di tempat sebentar. Malam hari sebelum tidur, lakukan peregangan betis dan paha. Lalu rebahkan kaki di atas bantal selama 10 menit. Bagi sebagian orang, membentuk rutinitas ini terasa sulit di awal. Namun, seperti tanaman yang diberi sedikit air tiap hari, hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan siraman deras seminggu sekali. Begitu pula dengan lutut, perawatan kecil yang konsisten akan memberi hasil yang jauh lebih besar. Ada satu fakta menarik yang sering saya bagikan di kelas. Di komunitas tertentu yang aktif secara fisik hingga usia lanjut, tingkat kebutuhan operasi penggantian lutut jauh di bawah rata-rata nasional. Saat diselidiki, ternyata faktor utamanya adalah kebiasaan mereka memadukan aktivitas fisik moderat dengan jeda istirahat teratur, penggunaan alas kaki yang tepat, dan kesadaran untuk mendengarkan tubuh. Pak Rahmat, 90 tahun, yang saya kenal di salah satu desa latihan lapangan kerja sosial, menegaskan kebijaksanaan ini dengan cara sederhana. Jangan sombong sama lutut. Dia kecil, tapi dia yang bawa kamu kemana-mana. Kalau dia mogok, semua rencana batal. Kata-kata itu mungkin terdengar seperti anekdot ringan, tapi sebenarnya itu ringkasan seluruh perjalanan kita malam ini. Dan sebelum menutup, saya ingin Anda mengingat perasaan yang mungkin Anda rasakan saat lutut sehat. Kebebasan untuk melangkah tanpa ragu. Bayangkan menjaga kebebasan itu hingga usia 80, 90, bahkan 100. Tidak ada tiket emas, tapi ada peta jalannya. Dan peta itulah yang sudah kita gambarkan bersama dari bagian 1 sampai sekarang. Mulai hari ini,
Perlakukan lutut Anda seperti sahabat lama, ajak bergerak dengan cara yang benar, beri nutrisi yang baik, pakaikan jaket dan sepatu yang pas, dan respons ketika dia berbicara kepada Anda lewat sinyal kecilnya. Dengan begitu, kita tidak hanya merawat lutut, kita merawat kebebasan kita sendiri. Sepanjang 8 bagian ini, kita telah menapaki perjalanan memahami lutut sebagai salah satu aset terpenting dalam tubuh. Kita memulai dengan pengamatan nyata tentang perbedaan kondisi lutut pada usia yang tidak jauh berbeda, dan bagaimana faktor kebiasaan memainkan peran lebih besar daripada usia itu sendiri. Kita mematahkan mitos bahwa nyeri lutut adalah takdir alamiah, lalu membedah kebiasaan buruk yang tanpa sadar merusak sendi, mulai dari duduk bersandar penuh, menghentak turun tangga, hingga jongkok terlalu lama. Dari sana, kita mengangkat pentingnya otot paha dalam dan bokong sebagai bodyguard lutut, lengkap dengan latihan sederhana namun efektif. Pola makan menjadi pembahasan besar berikutnya, mengganti fokus dari hanya kalsium menuju kolagen, vitamin C, dan omega 3, sambil menghindari makanan pemicu inflamasi. Disusul oleh pengaruh alas kaki terhadap distribusi beban lutut, dengan kriteria sepatu ideal dan tips membeli yang tepat. Seni berjalan yang benar menutup lingkaran praktik fisik, postur kepala dan bahu, teknik mendarat tumit, panjang langkah, ayunan tangan, ritme napas, dan memilih permukaan jalan. Di puncak, kita membicarakan filosofi hidup, menghargai sinyal kecil, memberi istirahat dan hangat, pemeriksaan berkala, serta rutinitas harian yang sederhana namun konsisten. Benang merahnya adalah kesadaran bahwa lutut bukan komponen sekali pakai, dan perawatan bukan tindakan sementara untuk mengusir rasa sakit, melainkan gaya hidup yang mempertahankan kebebasan bergerak. Malam ini, biarkan setiap langkah Anda setelah ini menjadi ingatan bagi lutut bahwa mereka dicintai dan dijaga. Semoga perjalanan kita memberi Anda satu kebiasaan baru, satu wawasan segar, atau bahkan satu senyum saat menyadari bahwa menjaga lutut adalah menjaga masa depan Anda sendiri. Akhir skrip, selamat malam.